Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Cahyani dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang teori perkembangan psikodinamika Freud dan Erikson. Latar belakang. Perkembangan manusia merupakan aspek yang sangat kompleks dan menarik dalam kajian psikologis. Setiap individu mengalami perubahan dari sejak lahir hingga usia lanjut yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologis maupun psikologis. Perkembangan manusia adalah teori psikodinamika yang menekankan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil, dinamika bawah sadar, serta interaksi dengan lingkungan sosial. Dalam psikologi, teori perkembangan psikodinamika banyak dipengaruhi oleh pemikiran Sigmund Freud dan Erikson. Kedua tokoh ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjalankan bagaimana manusia berkembang dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Rumusan masalah kita angkat dari dua, yaitu pertama, bagaimana teori psikodinamika Freud dan bagaimana teori psikodinamika Erikson. Pembahasan bagian A. Teori psikodinamika menurut Freud. Menurut pandangan psikoanalisis, kepribadian terdiri dari 3 sistem, yaitu ide, ego, dan superego. Ini adalah nama untuk struktur psikologis dan tidak boleh dianggap sebagai magnis yang beroperasi secara terpisah. Kepribadian seseorang berfungsi sebagai keseluruhan daripada semua segmen secret jiwa. Freud juga percaya bahwa bagaimana sebagian besar berfungsi adalah terletak di luar wilayah kesadaran. Oleh karena itu, tujuan atau sasaran terapi psikodinamika adalah untuk membantu dan membuat motifnya individu bisa melaksanakan pilihan. Pemahaman terhadap peran ketaksadaran adalah pusat untuk menangkap esensi dari model tingkat laku. Proses tak sadar adalah akar dari segala bentuk gejala dan tingkat laku neurotik. Baik, perkenalkan nama saya Husnul Khotimah. Saya dari kelompok 3 akan melanjutkan pemaparan kedua. Itu B. Teori psikodinamika menurut Erikson. Teori perkembangan sosial Erikson terdiri dari 8 tahap, dan setiap tahapnya memiliki konflik psikososial khas yang harus diatasi individu. Setiap tahap perkembangan menawarkan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan identitas yang sehat dan mencapai tujuan yang signifikan dalam hidup mereka. Tahap-tahap perkembangan Erikson mencakup masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak pertengahan, masa remaja, masa awal dewasa, masa awal dewasa pertengahan, dan masa dewasa lanjut. Teori perkembangan sosial Erikson mengungkapkan bahwa perkembangan sosial adalah proses yang kompleks yang melibatkan tahapan-tahapan yang harus diatasi oleh individu untuk mencapai perkembangan sosial yang sehat. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang mempelajari perubahan perilaku, kognitif, emosi, dan sosial individu sepanjang rentang kehidupan. Psikologi ini berfokus pada bagaimana individu berkembang sejak masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga usia lanjut, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti genetika, lingkungan, budaya, serta pengalaman pribadi. Sekian, itulah pemaparan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.